Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang etika guru terhadap rekan sejawat. Yang pertama, subbab pengertian etika dan profesi keguruan. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos dan etikos. Ethos yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan, tempat yang baik. Etikos berarti susila, keadaban, dan kelakuan dan perbuatan yang baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu pengetahuan asas-asas akhlak atau moral. Dalam pembahasan etika sebagai ilmu yang menyelidiki tentang tanggapan kesusilaan atau etis yang sama halnya dengan berbicara moral. Nah, selanjutnya adalah pengertian profesi, yaitu mengandung berbagai makna dan pengertian. Yang pertama, profesi menunjukkan dan mengungkapkan suatu kepercayaan. Yang kedua, profesi dapat pula menunjukkan dan mengungkapkan suatu pekerjaan atau urusan tertentu. Selanjutnya yaitu bagaimana sikap guru terhadap rekan sejawat, yaitu dicantumkan dalam ayat 7 Kode Etik Guru. Disebutkan bahwa guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Berarti bahwa 1. Guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dalam lingkungan kerjanya. 2. Guru hendaknya menciptakan dan memelihara semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial di dalam dan di luar lingkungan kerjanya. Selanjutnya, dalam hal ini, Kode Etik Guru Indonesia menunjukkan kepada kita pentingnya hubungan dan harmonis yang perlu diciptakan dengan mewujudkan perasaan bersaudara yang dalam antar sesama anggota profesi guru. Hubungan profesi ini dapat dilihat dari dua segi, yakni hubungan formal dan hubungan kekeluargaan. Hubungan formal ialah hubungan yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan tugas kedinasan, sedangkan hubungan kekeluargaan adalah hubungan persaudaraan yang perlu dilakukan baik dalam lingkungan kerja maupun keseluruhan dalam rangka terciptanya keberhasilan anggota profesi. Selanjutnya, keberhasilan sekolah mencapai tujuan sangat ditentukan guru dalam bekerja sama terhadap yang lainnya. Ada beberapa faktor yang menjadikan guru enggan saling bekerja sama dalam mencapai tujuan sekolah. Yang pertama, adanya pembedaan antara guru junior. Yang kedua, adanya pembedaan perlakuan terhadap guru PNS dan non-PNS. 3. Adanya ketidakjelasan aturan kerja di sekolah. 4. Adanya ketidaksamaan visi sekolah. 5. Adanya kelompok-kelompok tertentu di sekolah. 6. Adanya perbedaan ide dan teknik dalam mencapai visi sekolah yang tidak disikapi secara bijaksana. Terima kasih. Presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh Mas Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Langsung saja, menjalin komunikasi dengan rekan sejawat. Dalam menjalin komunikasi dengan rekan sejawat, pada dasarnya guru sama seperti manusia lainnya. Guru merupakan makhluk sosial ketika menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar. Guru memerlukan bantuan orang lain, termasuk guru lainnya. Hal itu dapat
dilakukan oleh guru manakala ia bisa bekerja sama dengan guru lainnya. Selain dengan model mengenal dan memahami kepribadian rekan sejawat, kerjasama tersebut dapat dengan mudah dilakukan oleh guru manakala ia dapat menjalin komunikasi dengan rekan sejawatnya secara intensif. Komunikasi dapat dibedakan menjadi 3 bentuk. Ketiga bentuk komunikasi antara lain yaitu yang pertama komunikasi personal atau personal communication. Komunikasi personal terdiri dari komunikasi intrapersonal dan komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan proses interaksi antar individu dengan dirinya sendiri dengan maksud tertentu. Dan yang kedua, komunikasi kelompok atau group communication. Komunikasi kelompok adalah proses interaksi yang dilakukan oleh sekelompok orang pada suatu kelompok atau organisasi atau lembaga, terbagi menjadi komunikasi kelompok kecil yang terdiri dari sekelompok orang berjumlah kurang dari 10 orang, dan komunikasi kelompok besar yang terdiri dari sekelompok orang yang berjumlah lebih dari 10 orang. Nah, yang ketiga, komunikasi massa. Komunikasi massa dilakukan melalui media massa seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, film, blog, website, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada 8 komponen yang terdapat dalam kegiatan komunikasi yang disingkat dengan kata speaking, yaitu yang pertama setting dan scan berkenaan dengan waktu dan tempat komunikasi berlangsung. Sedangkan scan mengacu pada situasi psikologi komunikasi. Yang kedua, partisipan, yaitu pihak-pihak yang terdiri dari komunikasi baik sebagai pembicara maupun pendengar atau sebagai pengirim pesan maupun penerima pesan. Yang ketiga, end, yang merupakan pada maksud dan tujuan yang merujuk pada maksud dan tujuan komunikasi. Yang keempat, sequence, merupakan bentuk dan isi pesan dalam komunikasi. Yang kelima, key, yang mengacu pada nada, cara, semangat di mana pesan dikomunikasikan dengan suasana hati yang senang, serius, singkat, dan tidak bernuansa negatif, misalnya tidak disampaikan dengan kesombongan dan ejekan. Yang keenam, instrumentality, mengacu pada jalur bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi, seperti jalur lisan maupun tulisan. Yang ketujuh, norm or interaction dan interpretation, mengacu pada norma atau aturan dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir, genre, mengacu pada jenis penyampaian seperti narasi, pepatah, dan doa. Cara guru menjalin komunikasi dengan rekan sejawatnya dilakukan dengan melalui pertemuan formal, seperti rapat, briefing, upacara, dan musyawarah, maupun pertemuan non-formal, seperti obrolan ketika istirahat, menuju ke kelas, ketika makan, dan lain-lain, dengan memanfaatkan media verbal maupun non-verbal. Dalam keberhasilan guru dalam menjalin komunikasi dengan rekan sejawatnya untuk kepentingan pendidikan juga ikut dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam berkomunikasi. Kemampuan guru dalam berkomunikasi dapat diaktualisasikan melalui kemampuan bahasanya yang meliputi kemampuan berbicara, kemampuan mendengar, kemampuan menulis, serta kemampuan membaca. Cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 壊れた僕なんてさ息を止めてほどけない